Ya, jadi begitulah ceritanya. Saudara saya ini dari desa terpencil Penggegen, pernah di Nanjombal, pernah di Sukarame, kemudian setelah tamat SMP pergi merantau ke Sidikalang, ke Pancur Batu, kemudian bolak-balik. Jadi akhirnya tinggal di Medan sampai sekarang. Tapi di sela-sela itu, karena secara ekonomi sudah agak mapan, kalau mapan sekali tentu enggak. Dia mau mencoba mencari pengalaman baru di bidang lain selain di bidang usaha, maka dia mencoba menjadi atau ikut di partai politik. Mungkin itu yang perlu diceritakan sekarang, bagaimana keikutannya di partai politik sampai menjadi anggota dewan 2 periode, itu mungkin diceritakan. Gimana ceritanya? Iya, tadi udah saya ceritakan yang pertama tadi. Untuk selanjutnya mulai tahun 2006 saya yang masuk ke kepengurusan Partai Demokrat, dan tahun 2009 sebagai wakil ketua kami Bapak Remigo Brutu, 2 periode jadi Bupati Pak Barat. Kami sebagai pengurus partai harus untuk mendukung beliau supaya menang. Saya menang. Posisi saya jadi sebagai Anda juga menang. Menang. Posisi saya sebagai wakil ketua. Divisi Partai Demokrat di Kabupaten. Iya, sampai sekarang. Iya. Sekarang ketua kami Bapak Dr. Johnson Sitindaun. Oh. Iya. Sekarang jadi wakil sekretaris DPP ya? DPP. Ya, itu ketua pelaksana kalau nggak salah. Iya. Pelaksana Iya. DPC Partai Demokrat Kabupaten Papua Barat. Jadi itulah pengalaman memang. Mungkin perlu dijelaskan sedikit bagaimana ceritanya dari pengusaha kok lari ke partai, kemudian menjadi caleg dan terpilih pula 2 kali. Bagaimana ceritanya kok sampai tertarik ke sana? Begini, kita kan perlu juga untuk pengalaman di DPRD ini untuk memajukan masyarakat dengan membandingkan sama daerah lain, provinsi lain, bagaimana untuk kemajuan kita timbang untuk ke daerah kita. Itu tujuan kita untuk generasi penerus juga, termasuk anak-anak kita. Jadi perlu juga saran kami sebagai banyak pengalaman sebagai orang tua yang generasi muda ini, jangan cepat menyerah, harus tekun. Harus tekun ya? Ya, tekun, pergunakan waktu, disiplin untuk jangan cepat merasa puas. Kalau ada kesempatan mau kuliah sambil kerja pun boleh. Bisa kuliah malam, nggak terganggu kuliah. Jangan harus mengharapkan dari orang tua. Semuanya biayanya bisa terkendala. Itulah mungkin sekilas hidup ya sampai sekarang ini. Tetap berusaha, kembali berusaha karena selesai 2 periode tahun 2019 ya. Sudah lebih fokus menjalankan usaha lagi kembali. Ya, jadi itulah teman-teman cerita dari saudara saya ini, sekaligus teman saya, dari seorang yang terpuruk. Tadi kita dengar ceritanya, dia sejak kecil sudah yatim piatu, tinggal di beberapa keluarga ya. Sampai adik-adiknya pun sempat tinggal di berbagai tempat. Iya, dibesarkan oleh bibi lah nomor. Karena kegigihan beliau, akhirnya adik-adiknya ini bisa disekolahkan ya. Iya, disekolahkan.
Yang kecil tamatan mana nih? Si bagiannya? Dari Politeknik USU. Politeknik USU ya. Kemudian tadi si Sabar melanjutkan ke Jogja. Jogja ya. Iya, STT Salatiga dulu, tamatan desan. Mungkin ini perlu juga mungkin diketahui. Artinya Arke berhasil sekarang ini kan tentu berkat juga bantuan orang lain. Iya, iya. Kira-kira siapa saja lah kira-kira yang berjasa dalam hidup Arke sehingga artinya nggak bisa dilupakan dalam rangka bisa hidup agak nyaman lah sekarang ini. Siapa saja orangnya ya? Begini. Pertama misalnya siapa? Termasuk saya mulai lajang di Medan ini ikut perkumpulan Brutu. Iya. Mulai lajang. Termasuk juga abang juga kan sama kita. Mengikuti ada duka cita yang di kumpulan perayaan gitu, bergabung sama orang tua, sama tokoh orang tua, aktif. Jadi intinya perlu aktif. Organisasi, keluarga. Biarpun kita masih lajang, kita harus menyatukan gereja. Iya. Itu makanya waktu Semetar Daging pun aktif terus sampai sekarang penatua gereja. Iya. Itu maka jadi sekarang ini jadi penatua ya? Iya, sintua di gereja GKPPD Parangbulan. GKPPD Parangbulan Medan. Iya. Ya. Dan mungkin sempat nggak begitu aktif waktu anggota. Iya, masih terus aktif, cuma sekarang tinggal di pelayanan karena saya nggak tentu. Kadang kalau dinas kota bisa seminggu. Seminggu. Iya. Kadang di Papak Barat. Ya? Iya. Jadi kurang aktif dulu, tapi namun nggak pernah tinggal juga kalau pas Medan ini tugas-tugas. Kalau pas di Medan tugas ke gereja pun tetap aktif, usaha juga tetap jalan. Tentu yang menjalankan adalah keluarga, anak-anak, dan anggota. Mungkin sebagai penutup, kira-kira tadi memang sudah ada pesan untuk generasi muda umumnya atau generasi Pak khususnya, apa kira-kira pesan? Tadi sudah beberapa dikatakan. Itulah, jangan kita cepat merasa puas, harus kita belajar. Iya. Tetap belajar, jangan cepat merasa puas. Kemudian jangan gigih. Iya. Jangan kita mau hancur masa depan kita gara-gara situasi perkembangan zaman. Iya. Termasuk hindari narkoba, apa segala macam. Iya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Saya menginginkan anak-anak ini semua lebih bagus saya mengasihkan biaya malam minggu untuk ke gereja daripada latihan daripada keluyuran gitu. Iya. Itu saya sarankan. Kegiatan kerohanian. Kerohanian. Sangat penting ya. Iya. Kegiatan sosial juga sangat penting. Tapi jangan dipengaruhi oleh lingkungan yang negatif, iya. Ya. Karena kalau sempat kita terpengaruh lingkungan, hancur masa depan kita. Jadi orang tua pun jadi beban pikiran sama orang tua. Orang tua. Itu sangat perlu sekali. Itu makanya yang saya ceritakan tadi, bahwa saya dulu di tempat Tonga tadi, Tonga penjahit Arkema itu saya buat nama usaha itu Arke, biar jangan lupa bahwa Arke itu bahasa Pak Mari. Iya. Jadi cucu pun udah dibuat nama Arke sekarang. Iya. Arke ya. Artinya pertama laki-laki pun. Iya, kunci bahtera. Itu. Kunci bahtera. Bisa ada meneruskan Brutu ya, ada. Itu nanti untuk cucu pertama ya. Cucu pertama Arke Mitusala. Berarti ada 3 lagi yang belum keluarga ya, belum keluarga. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita narasikan hari ini. Tanya jawab dengan saudara Arke Taylor, Arke Brutu. Nama aslinya sebenarnya adalah Seru Brutu ya. Seru Brutu ini adalah seorang yang sangat gigih dan sangat menghargai etika sopan santun ya. Sehingga dia disukai oleh hampir semua orang. Kalau dalam bahasa Papa bisalah disebut beliau ini binubuh bunga. Binubuh bunga itu artinya adalah seseorang yang selalu disukai orang kemanapun pergi karena perilaku baik dan semua yang dilakukan itu bisa menjadi contoh bagi orang lain.
tentu bukan itu saja, ya, sehingga dia mencari jodoh pun tidak susah juga, karena dia cukup tampan juga, ya. Jadi marga Brutu termasuklah saudara saya ini, ya, seorang yang bisa diandalkan dari segi ketampanan, ya. Itu kira-kira yang sebagai penutup. Jadi lebih kurang apa yang kami bicarakan hari ini, ya, yang kurang mohon dimaafkan, yang lebih mohon dikurangi, ya. Baik, silakan apa sebagai penutup mungkin ada. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Anda, Dr. Sylvester Brutu, sebagai tokoh budaya yang ada dikenal khususnya di Kota Medan, Papua Barat umumnya, seluruh Indonesia mungkin. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena banyak dorongan dari Bang Anda, mulai dari lajang dulu sampai berkeluarga sampai sekarang kita di kumpulan Brutu. Saya memang sangat dibesarkan oleh kumpulan dari gereja, banyak perkenalan di gereja pun saya terus aktif, mulai pendirian GKPPD, membuat juah para pendeta kita, juah Sintua. Jadi bapak-bapak dari pendeta pun udah saling mengenal, rata-rata saya mengenal pendeta di GKPPD aktif sampai sekarang. Jadi harapan kami bagi ulang sekali generasi muda supaya tekun, jangan merasa lelah untuk menimba ilmu. Itu sangat perlu sekali untuk masa depan generasi muda, baik pun di Lebuh, baik pun di Pengrantun, baik pun di Kota Medan ini. Itu mungkin di mana saja untuk kemajuan kita sebagai secara khusus suku Pakpak, biar bisa kita bersaing sama suku yang lainnya mungkin ke depan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saatnya juah Banta Kerina. Juah Banta Kerina, begitulah percakapan kami. Juah Diasate Banta Kerina. Diasate itu artinya terima kasih kepada semua pemirsa. Uang bermanfaat sama kita. Iya.